mungkin teman-teman juga sebenarnya udah tahu atau udah sering dengar. Nah, sebenarnya ya kalau yang terbanyak digunain atau yang paling banyak apa ya, yang paling banyak digunakan atau yang jadi standar di era saat ini tuh biasanya ada 3 itu, ada Photoshop, ada Illustrator, dan juga ada Corel. Nah, sebenarnya kalau dari 3 itu tuh punya fungsinya masing-masing sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau bisa ditarik itu tuh antara Photoshop sama Illustrator kan sebenarnya fungsi dari si pencipta, Photoshop sama Illustrator ini kan punya, apa ya, sebenarnya punya tujuannya sendiri-sendiri kayak gitu. Tapi kalau kita itu stigmanya akhirnya pada dasarnya, apa ya, ya udah kayak setara atau selevel gitu istilahnya kayak gitu, atau mungkin bukan selevel sih, tapi kayak sekegunaan kayak gitu istilahnya, ya antara Photoshop atau Illustrator atau Corel kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu tuh ada sebuah alternatif ya, alternatifnya ini di sini tuh aku apa ya, di sini tulis Canva sama Figma. Kenapa kok aku tulis 2 itu, karena kalau Canva itu udah nggak bisa dipungkiri lagi kalau apa namanya, di era sekarang ini tuh bener-bener banyak banget yang udah pakai dan banyak yang gunain. Karena apa ya, pada dasarnya kan Canva itu enak banget gitu, maksudnya tinggal masukin font, ubah warnanya, terus kayak, ya kita nggak perlu ribet-ribet gitu harus bikin sesuatu dari nol kayak gitu, istilahnya kita udah disiapin, kita tinggal apa ya, ngubah-ngubah dikit kayak gitu. Fungsinya pun juga banyak banget kan kalau di Canva udah, apa ya, dari yang buat bikin PPT, bikin poster, bikin apapun itu kan bisa kalau di sana. Nah, terus yang selanjutnya Canva juga bisa apa namanya, diakses di HP atau di laptop, dan kayak itu tuh mobile kayak gitu kan. Nah, terus di kampus-kampus yang lain pun juga udah banyak gitu yang apa ya, memberikan akses buat mahasiswanya itu yang Canva Premium kayak gitu. Nah, makanya itu kenapa kok apa ya, orang-orang zaman sekarang tuh bisa dibilang emang banyak banget yang apa namanya, gunain si Canva ini. Nah, terus yang berikutnya itu ada Figma. Figma ini juga apa ya, sebenarnya Figma ini buat desain desain UI sih, buat web sebenarnya. Tapi kalau teman-teman coba buka atau nanti teman-teman coba pakai Figma itu sebenarnya susah sebenarnya. Maksudnya dalam artian susah itu kayak sebenarnya di dalamnya juga ribet gitu, detail. Dan ini tuh enaknya apa ya, bisa diakses secara bersama gitu dan enak sih. Nanti mungkin setelah ini atau ke depan teman-teman bisa coba-coba tuh. Nah, yang selanjutnya itu terkait beberapa ya. Nah, terus kalau teman-teman mau cari referensi itu di mana? Nah, ini aku bakal kasih, ya nggak bakal kasih sih, ini sebenarnya juga umum. Coba diturunin lagi. Ya, jadi kayak, referensinya ketika teman-teman, mau cari apa ya, mau lihat desain-desain itu sebenarnya yang pertama pastinya di Instagram ya. Nah, kenapa Kak aku cantumin Instagram, karena di Instagram itu kan teman-teman bisa lihat, segi desain itu dari banyak ya, entah dari, akun-akun emang yang akun-akun production house atau akun-akun UKM atau akun-akun resmi kayak gitu-gitu. Nah, jadi Kak, sebenarnya dari IG aja kita udah bisa belajar gitu loh, bisa melihat lah istilahnya kayak referensi-referensi desain yang benar-benar luas dan banyak banget kan, nggak terbatas. Nah, terus yang berikutnya itu bisa lihat di Pinterest kayak gitu. Nah, di Pinterest ini kalau ini aku paling suka sih ketika ke moderator, Yuda. Halo Yuda ini atau panitia. Iya mas, kenapa mas? Aku izin bentar Yud, mungkin 2 menit lah atau 3 menit. Ada paket di rumahku lagi nggak ada orang. Maaf Oh ya boleh Kak, mas. maaf banget nih. Oke, Di rumah. Ya bentar ya. oke ya sambil nunggu Mas Arif Ilham. Nah, jadi sebentar lagi nih mulai masuk nih materi ya pengenalan. Adobe Illustrator itu baru mau masuk ya. Sabar. Tadi itu pengenalan dasar tentang desain. Jadi tadi itu yang udah disampaikan kita bisa aplikasiin semuanya itu entah di aplikasi yang di HP ataupun yang di laptop ya. Nah, Mas Arif Ilham sudah balik. Oke, saya kembalikan kepada Mas Arif.
Oke oke, maaf banget ya sama teman-teman semua karena tadi, apa namanya, ada paket itu Masnya sampai teriak-teriak, terus, apa namanya, kebetulan nggak ada orang di rumah tuh, jadi ya mau nggak mau harus ngambil dulu. Jadi, apa namanya, eee, yang selanjutnya tadi kan aku udah, apa namanya, udah bilang ya kalau kalau aku sendiri itu biasanya kalau referensi dari desain itu aku biasanya biasanya lihat di Pinterest kayak gitu. Nah, karena di Pinterest ini tuh banyak banget sih dan bisa dari software apa aja kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada Behance. Nah, Behance ini tuh apa ya, biasanya itu banyak banget desainer-desainer yang mengupload portofolionya di situ kayak gitu. Jadi kayak kalau kalian mau lihat referensi-referensi desain yang kekinian atau yang benar-benar apa ya, luas itu tuh bisa lihat di Behance itu. Dan Behance itu kan juga kayak jadi wadah gitu loh, wadah sebenarnya buat basically itu buat desainer-desainer emang. Jadi kayak buat mereka ngupload karya-karyanya atau mungkin buat nampung portofolionya kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya ada Freepik. Nah, Freepik ini sendiri tuh isinya itu kayak vektor-vektor, terus kayak apa ya, surganya kalau mau ini sih, kalau mau desain yang enak gitu. Jadi kayak kita tuh bisa download istilahnya mentahannya di Freepik kayak gitu. Nah, terus nanti kita bisa olah di entah Photoshop, Illustrator ataupun Corel kayak gitu. Nah, dari terus yang berikutnya kan ada YouTube. Nah, YouTube yang di sini tuh bisa diartikan apa namanya, kayak apa ya, teman-teman, kayak ketika kalian mau sebenarnya bukan ngelihat desainnya sih, tapi kayak ketika kalian mau belajar kalau gimana caranya ini, gimana caranya itu, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau rahasianya dari, seorang desainer atau mungkin editor-editor video dan animasi dan sebagainya itu tuh, biasanya mereka tuh belajarnya itu emang, apa ya, step by step gitu loh. Nggak mungkin kalau mereka langsung bisa nyoba bisa itu sebenarnya enggak, tapi ketika, apa ya, yang biasanya atau sering dilakuin itu tuh aku sama teman-temanku juga itu ketika kita mau bikin sesuatu itu tuh kita sambil lihat YouTube gitu loh, kita sambil lihat tutornya, kita bisa sambil, apa ya, praktek sambil istilahnya mendengarkan penjelasan gitu. Nah, mungkin kalau awal-awalnya itu emang mager sih dan males, tapi kalau ketika teman-teman nanti udah terbiasa dan teman-teman udah, apa ya, kayak sering melakukan hal tersebut itu tuh udah kayak jadi rutinitas kayak gitu dan enak banget sih, itu nggak bohong. Terus yang berikutnya itu tadi terkait dengan referensi ya teman-teman. Nah, terus kalau di sini mungkin, sebelum nanti ada tambahan lagi. Nah, kalau tips dan trik dari versiku atau versi Aripil ya, itu tuh yang pertama itu pastinya kalau mau menjadi apa ya, sesuai temanya kan, sesuai temanya how to become a designer. Nah, kayak yang pertama-tama itu pastinya kita tuh harus mengenali tools-toolsnya dulu. Semisal kan, kita nanti mungkin bakal bahas sedikit ya terkait dengan Illustrator kayak gitu. Nah, tapi di luar Illustrator misal teman-teman itu juga pakai Corel atau Photoshop atau apa, software-software yang lain, itu tuh yang paling pertama itu teman-teman tuh sebelum nanti coba-coba buat apa ya, pakai itu tuh teman-teman harus pelajari dulu atau kenali dulu tools-toolsnya. Mungkin ini kayak ketika teman-teman waktu belajar masih zaman SMA dulu atau zaman SMP ya, ketika ada mata mata pelajaran TIK kan kayak gitu. Jadi kayak kita tuh harus benar-benar kenal dulu atau paling enggak tahu lah basic-nya, kayak misal pen tool ini buat apa, terus kayak clipping mask tuh buat apa, kayak gitu-gitu. Jadi kayak jangan sampai ketika nanti kita itu udah masuk ke situ tuh kita kayak masih blong-blongan gitu atau maksudnya masih kayak belum tahu gitu loh ini apa, kayak gitu. Karena itu bakal menghambat sih sebenarnya atau mungkin yang bakal bikin males dari teman-teman ketika nanti bakal mengarungi lebih dalam kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu tuh teman-teman harus cari referensi yang luas kayak gitu. Seperti yang udah aku apa ya, tampilin tadi kayak niat-niatnya teman-teman itu kalau bisa apa ya, cari referensi yang benar-benar lebih luas gitu. Lihat di mana-mana kan bisa, terus bisa sharing-sharing juga. Jadi kayak ketika udah tahu terus kalian tuh harus cari referensi lagi yang lebih luas lagi biar kalian bisa lebih apa ya, berkembang atau bisa lebih lebih besar lagi kayak gitu dari yang saat ini kayak gitu. Jadi kayak, apa namanya, kita itu benar-benar harus apa ya, harus punya niat yang kuat dulu kayak gitu. Terus kita juga harus benar-benar cari referensi-referensi yang luas dari beberapa yang udah aku apa ya, coba tampilkan tadi kan. Nah, terus yang berikutnya itu jangan takut nyoba. Jadi kayak mungkin kendala terbesar dari seseorang ketika mau belajar desain itu biasanya takut ya atau kayak keraguan gitu. Jadi kayak, "Wah, aku kayak wis nggak bisa," kayak gitu atau mungkin kayak, "Wah, aku ini kayak wis lihat wis pusing," kayak gitu atau mungkin kayak
yang sering tuh kayak biasanya baru lihat tulis-tulisnya itu kayak udah ribet gitu, kayak, wah nggak usah lah, toh aku juga bukan desainer atau mungkin kayak aku juga nggak perlu sih harus paham atau kayak gimana-gimana, kayak gitu. Tapi, ya kayak emang apa ya, sesuatu kan emang harus perlu effort yang lebih kan teman-teman. Jadi kayak, ya mau nggak mau emang kita harus di awal-awal itu ya harus pusing-pusing dulu, terus kayak harus salah-salah dulu atau mungkin kayak bener-bener gagal ya bisa dibilang, udah nyoba seharian terus masih nggak bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau setelah itu tuh ketika kalian udah melewati fase-fase yang susah atau fase-fase yang malas itu tuh kayak benar-benar bakal tertantang banget dan mesti kalian bakal lebih apa ya, pengen yang lebih kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu bisa tuh kayak sharing dengan siapapun. Misal sharing-sharing di dalam artian itu ya bisa dengan apa ya, sharing talk by talk, maksudnya Kak, langsung ngobrol sama teman kalian atau sama orang-orang yang dirasa kalian itu udah sering ngedesain atau dia suka ngedesain kayak gitu, atau dengan siapapun lah. Dan juga kayak bisa dengan mengikuti ya acara-acara atau bisa dengan lihat-lihat YouTube dan sebagainya kayak gitu. Ketika kalau dalam konteks kita tuh pengen belajar tentang gimana sih kita, belajar desain kayak gitu. Oke, udah jam 10 mawon. Kita yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini ada tambahan ya, karena kan dari yang udah apa namanya, udah diajukan oleh panitia kemarin ada basic-basic dari ilustrator kayak gitu. Selain bagaimana basic secara general dari seorang desainer atau tadi ya tips trik dari seorang untuk menjadi desainer atau OTW ke desainer atau berkembang menjadi seorang desainer. Nah, yang selanjutnya ini bisa langsung aja. Ini mungkin hal-hal yang sangat basic ya. Nah, yang pertama ini ketika kalian mau membuka Adobe Illustrator, jadi kayak yang aku tampilin di situ tuh Illustrator screenshotan di punya aku yaitu Illustrator 2020. Jadi kayak tampilan awalnya nanti teman-teman ketika mau membuka Illustrator tuh seperti itu. Jadi kayak kalau di Illustrator itu tuh sebenarnya apa ya, mungkin bisa dikatakan emang lebih susah sih dan lebih rumit daripada Corel ya. Maksudnya apa ya, kayak interface awalnya itu mungkin kayak nggak seenak kalau pakai Corel kayak gitu. Atau mungkin bisa dibilang kayak apa ya, kalau buka Corel pertama kan langsung ya udah buka dokumen terus sudah masuk tuh. Nah, kalau di, si AI ini kan kayak apa ya, kayak nanti tuh ada banyak pilihannya, tapi sebenarnya di balik itu tuh banyak keenakannya sih kalau pakai AI itu. Karena kalau di AI itu, set dari apa ya, ukuran-ukurannya itu tersedia secara lebih lengkap kayak gitu. Ketika kalian mau ngedesain dalam ukuran A4 atau dalam bentuk HP, ukuran HP atau ukuran presentasi dan sebagainya itu tuh kayak di Illustrator tuh lebih lengkap dan maka dari itu tuh kayak apa ya, mindset orang-orang yang menganggap kayak, "Wah, Illustrator tuh susah," kayak gitu, sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kalau menurutku itu apa ya, semua itu sebenarnya sama, punya kesulitan dan punya keunggulan masing-masing kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya tinggal balik lagi ke kitanya itu gimana gitu buat apa ya, mau atau enggak kayak gitu, istilahnya buat mempelajarinya secara lebih gitu. Nah, itu seperti tampilan di situ, terus nanti ketika apa ya, teman-teman mungkin buka dari Illustrator itu kan udah ada banyak pilihannya tuh. Nah, nanti teman-teman bisa kayak apa namanya, udah membuat, file baru itu tuh ukurannya yang kayak ukuran yang udah tersedia atau ukuran yang teman-teman butuhin kayak gitu. Jadi kan nanti bisa diklik di create new itu yang di sebelah kiri itu kayak teman-teman udah bisa apa ya, buat ukuran yang sesuai teman-teman butuhin kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya atau mungkin bisa open-open di situ kan kayak nanti buka file yang udah lama atau mungkin file kiriman teman atau file kerja bersama kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya setelah nanti mungkin masuk, nah terus tampilannya itu kayak kayak yang udah di apa namanya, udah tertera di layar ya, kayak nanti itu udah masuk kayak gitu. Ketika nanti buka di apa namanya, buka di ilustratornya itu sendiri. Jadi kayak apa, udah tertampil atau tertera kalau ini kan aku kebetulan buka ya, bukan yang bikin file baru, tapi ini aku buka file yang udah pernah aku buat sebelumnya. Jadi kayak ya nanti kurang lebih sih tampilannya seperti itu. Jadi kayak apa namanya, di situ tuh juga nanti di sebelah kanan itu tuh ada layer-layernya, mungkin kayak Photoshop. Nah, terus di kirinya itu ada tools-toolsnya. Nah, terus di atasnya itu ada menu-menunya kayak file, edit, dan sebagainya kayak gitu. Nah, dari teman-teman sendiri itu
apa namanya, dari apa ya, kalau teman-teman nih biasanya udah belajar atau udah paham tentang konsep dari Photoshop itu tuh mau naik ke atau mau pindah ke Illustrator itu tuh dijamin apa ya, udah mesti bisa gitu atau mungkin udah hampir 50% lebih itu tuh bakal enak kayak gitu, udah kurang lebih sama, kan juga kebetulan juga luarannya sama ya dari punyanya Adobe kayak gitu. Nah, terus kayak teman-teman nggak perlu belajar dari nol lagi kayak gitu. Tapi mungkin kalau transisinya teman-teman dari apa ya, Corel user kayak gitu atau pemakai Corel itu mau pindah ke Adobe misal Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator ini tuh kayak mungkin butuh penyesuaian yang lebih ya, karena berdasar dari pengalamanku sendiri itu, aku dulu juga emang awalnya itu pakainya Corel zaman apa ya, dari zaman SMA. Dari zaman SMA itu tuh aku emang kenal pertama apa namanya, software buat editing, buat desain itu tuh Corel dulu kan. Nah, terus habis itu tuh kayak tapi apa ya, kan aku dulu juga ikut kayak apa, semacam kulikuler kayak gitu zaman SMA kan. Ada kayak semacam kelas-kelas kayak gini, kelas desain sama kelas foto video. Nah, terus kebetulan aku sempat ikut kelas desainnya. Nah, terus di situ tuh mulai dikenalin tuh sama kan Photoshop kayak gitu. Dan kayak waktu itu tuh bener-bener ngerasa pusing sih dan kayak agak susah gitu kok transisinya yang di Corel kayak gini, terus kok apa pindah di Photoshop kayak gini kayak gitu. Nah, kayak itu tuh hampir menjadi keluhan semua desainer sih atau teman-teman yang udah pernah aku temuin itu tuh kayak keluhannya emang sama ya, yaitu apa, interface-nya itu kayak bener-bener beda kan, kalau ini di Illustrator terus nanti di Photoshop atau di Corel kayak gitu. Nah, kalau antara Photoshop sama Illustrator mungkin mirip ya karena kan tadi dari Adobe. Nah, tapi kalau ke Corel itu tuh bener-bener kayak beda dan itu tuh kayak menjadi shock terapi tersendiri gitu, kayak, wah kok tampilannya udah kayak gini bikin males ya gitu atau bikin pusing. Nah ya kayak hal kayak gitu itu biasanya yang sering menghambat ketika kita itu nggak apa ya, kok multitasking, apa ya, pokoknya bisa memakai, beberapa software itu loh. Kayak kita tuh biasanya ngerasa udah nyaman pakai Corel, ya udah pakai Corel. Terus kalau kita ngerasa nyamannya pakai Photoshop atau Illustrator itu ya udah nggak mau belajar yang Corel istilahnya atau nggak mau pakai yang Corel. Padahal sebenarnya itu tuh apa ya, punya fungsi masing-masing kalau bisa dimaksimalkan. Tapi mungkin sampai titik saat ini pun aku pribadi juga kayak apa ya teman-teman, kayak masih ini sih, biasanya masih emang stuck di satu atau 2 aja. Tapi kalau aku pribadi itu juga biasanya pakainya emang kalau nggak Corel ya Illustrator kayak gitu. Dan aku dulunya pun belajar Illustrator itu tuh udah zaman kuliah sih, waktu apa ya, waktu awal-awal kuliah kayaknya. Ya apa ya, sebenarnya juga dari temen waktu itu tuh, kayak temen itu kayak kebetulan main di rumahku, terus kayak dia kan seorang desainer kayak gitu, terus dia itu kayak buka Illustrator kan, dan kayak aku ya waktu itu tuh kayak sebenarnya males dan nggak mau belajar sih. Terus kok lihat, keunggulan-keunggulan dari Illustrator tuh kok, ternyata apa ya, kece gitu dan kayak kelihatan waktu itu tuh masih jarang yang pakai dan masih belum banyak yang gunain kayak gitu. Nah, terus berangkat dari situ akhirnya kayak, ya udah lambat laun berproses di Illustrator kayak gitu. Tapi emang ya ketika apa ya, cinta pertama sama Corel ya nggak bisa ditinggalin juga gitu Corelnya. Maksudnya kayak masih sering juga kalau apa ya, ngapa-ngapa itu larinya langsung ke Corel karena udah enak kayak gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Itu mungkin kayak keluh kesahnya seorang desainer tuh biasanya kayak gitu rata-rata. Nah, terus yang selanjutnya ketika udah masuk ke kayak gitu, masuk ke apa namanya, tampilan yang kayak gini kan di Illustrator. Nah, terus yang bawahnya ini tuh aku apa ya, tampilin kayaknya, tool unggulan. Nah, tool unggulan di sini tuh ada apa namanya, sebenarnya ada banyak sih, ada banyak tools yang ada kan udah seperti yang udah ada di atas di Illustrator itu kan ada banyak banget ya tool-tool yang apa namanya, bisa digunain atau bisa dipakai kayak gitu. Nah, terus yang apa namanya, yang aku tampilin di sini itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu ada pen tool, terus yang kedua ada pathfinder, terus yang ketiga ada clipping mesh, sama yang terakhir itu ada type. Nah, biasanya yang orang-orang sering pakai itu kan pen tool. Pen tool itu buat menggambar objek secara apa ya, bebas istilahnya, kayak ya kalian bisa kayak gambar gitu, gambar bebas mau kalian kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya ada pathfinder. Pathfinder ini tuh kayak buat memodifikasi dari satu bentuk gambar nanti bisa dipindah ke apa ya, bukan memindah sih, tapi kayak bisa diambil atau diubah-ubah kayak gitu
bentuknya. Terus yang berikutnya ada clipping mesh. Clipping mesh ini kayak memindahkan sebuah pola dari sebuah gambar A ke gambar yang lain kayak gitu. Nah, ini tuh jadi kayak menurutku kalau di Illustrator tuh benar-benar apa ya, bisa dan harus banget digunain dan apa ya, harus diterapkan kayak gitu. Karena ya emang ini tuh apa namanya, benar-benar enak gitu loh. Karena semisal itu ada gambar apa ya, gambar biasanya itu mungkin kalau diambil contoh mungkin ya di sini weh, ada gambar matahari kan. Nah, di situ kan ada pipi, ada mulut, ada mata kayak gitu. Nah, itu tuh kalau di Illustrator tuh di clipping mesh-nya ini tuh kayak bisa gitu, apa namanya, di-select, diambil, terus nanti dipindah ke gambar yang lain. Misal mau ditempel ke muka orang kayak gitu atau gimana di gambar yang lain kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada tab. Di tab ini kayak apa ya? Sebenarnya ini kayak di mana-mana ada deh dan kayak ya sama mungkin kurang lebih. Jadi kayak ya istilahnya bisa apa ya? Tapi kalau di sini tuh enaknya ketika kalian udah klik terus kalian apa ya? Ngetik itu kalian bisa dengan bebas gitu, bisa dengan enak kan, kayak istilahnya apa ya, nggak ribet kayak gitu. Dan ini ya paling sering digunain sih. Itu hanya beberapa teman-teman tool unggulan yang menurut aku apa ya, paling sering digunain kalau di Illustrator dan yang harus dipahami oleh seorang yang bisa Illustrator kayak gitu. Karena dan kalau teman-teman mungkin pengen tahu secara lebih tentang tool-nya itu bisa belajar atau bisa baca-baca di YouTube mungkin bisa lihat di YouTube atau mungkin baca-baca di Google dan sebagainya kayak gitu. Karena mesti banyak banget penjelasan-penjelasan di sana atau mungkin kayak apa ya, ya secara full-nya lah istilahnya. Mungkin di sini aku hanya tarik beberapa yang memang paling sering atau mungkin harus diketahui kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini ada beberapa shortcut yang sering digunakan. Sebenarnya kalau shortcut sendiri itu kayak mungkin antara Corel, antara Photoshop atau Illustrator itu sebenarnya mungkin hampir-hampir mirip ya. Mungkin ada beberapa saja yang kayak berbeda-beda dikit. Nah, di sini tuh kalau teman-teman ketika mendesain itu tuh sebisa mungkin entah mendesain atau edit video kayak gitu tuh teman-teman kalau bisa itu apal shortcut ya. Jadi kayak ketika apal shortcut itu tuh itu sumpah kayak enak banget sih. Kayak ketika kita tuh udah apal terus kita itu ngelakuin editing itu tuh kayak bener-bener apa ya, ya udah kayak misal kita itu ini apa namanya, tinggal klik gitu, kayak ketik gitu, udah kayak enak banget gitu. Jadi kayak kalau teman-teman lihat ya biasanya seorang nah jalan pintas. Nah, jadi kayak istilahnya apa ya, emang itu tuh kalau ketika semakin sering atau semakin semakin apa ya, semakin bisa dibilang mungkin semakin pro ya atau mungkin itu tuh orang-orang aku bahkan punya temen itu tuh kayak udah saking apa ya, dia itu mungkin udah sangat-sangat ya apal banget gitu lah istilahnya, dia itu kayak enak banget loh, desain tuh udah kayak cuman keyboard dah des gitu, terus langsung udah kayak jadi. Nah kayak gitu. Jadi kayak mungkin, yang shortcut yang sering digunakan di sini itu hanya beberapa aja kayak apa namanya, open, terus kayak apa namanya, file new, terus save, copy, dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak yang ini yang di Illustrator ya. Jadi kayak mungkin dari teman-teman sendiri itu ketika nanti udah mendalami atau ketika tahap selanjutnya ya setelah tadi memahami tools-nya, terus kayak apa namanya, udah nyaman sama si apa namanya, software tersebut itu tuh teman-teman bisa apa namanya, pelajari lagi atau pahami lagi tentang shortcut yang digunakan kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu tuh teman-teman bisa apa namanya, bisa ingat ingat CTRL plus dan CTRL min. Ini tuh buat zoom in dan zoom out. Nah, ini tuh aku yakin sih kalau ini tuh paling apa namanya, paling guna ya, paling sering kalau kalian emang udah hafal shortcut tadi itu tuh mesti kalian apa ya, biasanya emang ya itu main zoom in zoom out dan ya apa namanya, ya itu bakal lebih mempermudah kalian ketika dalam proses pembuatan desain tersebut. Nah, terus yang selanjutnya jangan lupa ketika udah selesai nanti bikin konten ya di-save kayak gitu. Udah paham lah yang tinggal di-export kayak gitu. Nah, terus di-export nanti sesuai dengan apa namanya, sesuai kebutuhan mau dicetak dalam bentuk apa kayak gitu. JPG, PNG dan sebagainya. Nah, terus yang berikutnya ada ini sedikit yaitu kalian mesti pernah dengar apa itu warna RGB dan juga CMYK. Di RGB itu red, green, blue, terus CMYK itu
cyan, magenta, yellow, black. Nah, itu penting banget teman-teman. Jadi kayak kalau poster itu tuh ketika kalian mau buat dalam atau mungkin dipublish dalam sosmed itu tuh pakainya RGB. Terus kalau misal poster yang untuk dicetak itu tuh kalian bisa pakai CMYK. Karena apa ya? Karena ketika ngekspor kalian mungkin keliru atau mungkin apa namanya kurang tepat itu tuh nanti juga bakal nggak sesuai gitu loh. Apa namanya? Misal MMT ya, MMT lah, ambillah MMT itu bisa pakai warna RGB itu tuh nanti bakal nggak bisa gitu loh, bukan nggak bisa sih, tapi nggak pas gitu atau nggak sesuai. Makanya itu ini tahap-tahap akhir yang paling penting itu juga paham tentang RGB dan CMYK kayak gitu. Nah, terus ini menuju yang terakhir, mungkin nah ini jadi kayak apa namanya eh, terkait dengan apa namanya ini aku pengen sharing sedikit sih. Jadi kayak mungkin ini udah di luar Illustrator ya. Jadi kayak ini tuh apa namanya feeds IG dari BEM UNS yang kebetulan aku saat ini pegang kayak gitu. Nah, kayak apa namanya teman-teman bisa lihat atau mungkin bisa apa namanya lihat di layar ya kayak apa namanya ada beberapa perubahan di desain dari yang paling kiri ke kanannya, ke kanan sampai ke yang kanan lah sendiri ya gitu. Nah, sebenarnya eh, di sini tuh apa ya teman-teman yang mau aku sharingin tuh apa ya ketika kita udah ada di dunia desain atau kita udah berada di dunia media komunikasi itu tuh kayak kita nggak bisa menutup mata gitu loh kalau kita harus apa ya berjalan sesuai dengan apa yang udah ada di apa namanya di diri kita atau misal dalam artian di UKM kita atau di apa ya himpunan kita atau apalah itu atau kayak misal nih dari tahun-tahun sebelumnya kita itu udah kayak saklek dengan kayak gitu. Nah, kita tuh kayak apa ya dengan berjalannya waktu tuh nggak bisa kalau kita harus berjalan di jalan yang sama terus gitu loh. Kayak misal kita kayak apa namanya kita harus misal nih kalau simpelnya ya di dunia desain kita kayak template yang kita template HMP kita atau template apa namanya template UKM kita itu tuh template A ini jadi kayak kamu ya udah seterusnya tuh harus pakai itu. Nah sebenarnya itu tuh kayak nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kayak apa ya di tahun ini tuh aku mencoba sih di apa namanya di BEM UNS itu melakukan sebuah apa ya perubahan kayak mungkin dari tahun-tahun sebelumnya itu BEM UNS mungkin terkenal dengan apa ya fitsnya yang mungkin ya kayak apa namanya dengan warna yang BEM pada umumnya atau biasanya digunakan kan kayak gitu. Terus kayak ya udah dengan main selama satu periode itu mungkin main dengan satu template itu atau mungkin katakanlah ada beberapa transisi tapi paling mungkin cuman sekali ya atau mungkin ya pastinya pakai template itu seterusnya kayak nanti sampai akhir periode kayak gitu kan. Nah, terus berangkat dari situ tuh aku apa ya belajar atau mungkin cari referensi yang benar-benar di apa ya di banyak tempat gitu loh dan aku tuh ngelihat kayak sebenarnya aku juga mikir sih waktu itu tuh kayak apa ya, apa bisa gitu loh BEM UNS, diubah atau mungkin ya nggak berjalan sesuai dengan apa ya, sesuai yang biasanya kayak gitu. Nah terus pada akhirnya aku tuh kayak mutusin kayak, ya udahlah nggak apa-apa selama kita udah punya pertimbangan yang kuat dan juga punya apa namanya, keyakinan yang kuat kayak gitu, akhirnya ya udah tercetuslah kayak gitu. Jadi teman-teman kayak, mungkin buat apa teman-teman ISAR sendiri kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada batasan sih sebenarnya, karena alhamdulillah setelah berjalannya waktu itu tuh kayak emang dulu mungkin masih banyak apa ya, masih banyak yang harus dievaluasi entah dari kurang rapi atau gimana kayak gitu. Tapi kayak apa namanya, berjalannya waktu itu juga kita bakal berproses gitu loh dan kita bakal berjalan menjadi yang lebih baik kan. Nah, terus akhirnya itu tuh sebenarnya kayak ya apa namanya, sampai di titik yang sekarang ini akhirnya bisa terciptalah sebuah apa ya, kultur yang baru itu tuh kayak ternyata banyak respon-respon positif gitu dari orang-orang kayak gitu. Jadi kayak banyak yang tiba-tiba apa DM masuk atau mungkin kayak banyak yang omongan-omongan yang kayak, "Wah sekarang kayak beda dari yang sebelumnya," terus kayak, "Wah ternyata sekarang punya ciri yang baru," dan kayak, "Wah ternyata bagus ya kalau gini-gini." Nah kayak gitu. Sebenarnya ya mungkin di balik itu pun juga sebenarnya masih ada kritikan atau kayak masukan-masukan kayak gitu. Tapi apa ya teman-teman, kayak sebenarnya di era modern ini tuh dunia desain itu tuh nggak bisa kalau masih kita samakan seperti tahun-tahun yang sebelumnya kayak gitu. Jadi Kak, ketika kita emang udah berani keluar dari zona kita, kita bisa mencoba hal-hal yang baru itu tuh kayak
apa ya, ya itulah di tahun sekarang gitu loh. Kayak kita harus apa ya, harus memahami kalau di era sekarang ini tuh ya apa ya, layaknya sesuatu itu mesti bakal terus berkembang kayak gitu dan apa ya, terus mempunyai ciri-ciri yang baru kayak gitu. Kan kalau di dunia videografi kan benar-benar udah berubah drastis ya kalau di sekarang ini tuh. Nah, tapi kalau di dunia desain sih mungkin kayak lambat laun ya, tapi kayak aku rasain juga kayak sekarang itu udah banyak juga yang kayak desain-desain yang out of the box yang pada akhirnya itu disukai oleh masyarakat dan emang apa ya, lebih enak dilihat ya gitu. Nah, kayak jadi kayak mungkin apa ya, eee, yang penting itu pada dasarnya itu kita yakin dan kita udah punya referensi yang luas dan kita udah punya apa ya, teman-teman istilahnya kayak punya pandangan ke depan, "Oh ini bakal kayak gini." Itu tuh lakuin aja dan kayak kita ya ya udah, so much go on gitu loh, kayak kita nggak mungkin kalau cuman berjalan di tempat aja kayak gitu. Jadi kita mesti bakal terus berkembang untuk apa ya, menjadi seseorang yang pastinya lebih besar lagi kayak gitu, terutama di dunia desain kayak gitu. Jadi kayak, ya semua pasti ada konsekuensinya sih kayak gitu. Terus mungkin, the last, aku apa namanya, the last mungkin, ada quotes sedikit ya, yaitu apa namanya, tetap semangat, buat teman-teman semua, karena, pada dasarnya kita itu semua orang yang hebat, ketika kita mau mencoba dan berusaha secara lebih kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, kita itu semua itu udah apa namanya, udah sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kayak kita itu mesti selalu berkembang dan kita apa ya, bisa gitu loh, asal kita mau mencoba, kayak gitu. Ya mungkin, eee, kurang lebih karena waktunya juga udah mau habis, jadi kayak, mungkin dari aku materi tentang basic tentang apa namanya, dunia perdesainan dan juga tadi ada sedikit basic yang sangat-sangat basic dari ilustrator kayak gitu tentang apa ya, materi atau tema yang diangkat pada hari ini yaitu how to become a designer, ya mungkin kayak gitu tadi teman-teman. Jadi kayak aku apa ya, sangkutkan satu hal dengan hal yang lainnya yang itu tuh mungkin saling berkaitan dan apa ya, mempunyai nilai-nilai yang sama kayak gitu. Jadi kayak antara A dan B dan C dan pada akhirnya sampai di terakhir ini tadi itu kayak saling berkaitan. Apa ya, semoga bermanfaat kayak gitu buat teman-teman semua di sini yang apa namanya, mungkin pengen jadi seorang desainer ke depannya atau mungkin sekarang menjadi seorang desainer kayak gitu dan kayak apa namanya, ke depannya semoga apa ya, bisa berguna lah atau mungkin bisa apa ya, bisa mengena di teman-teman pada sedikit materi yang aku sampaikan di pagi hari ini, kayak gitu ya. Semoga kita bisa, apa namanya, nantinya sharing-sharing lagi ke depan. Mungkin dari aku kayak gitu dulu, setelah ini aku kembalikan ke moderator, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik. Nih kan kayaknya banyak yang tidur apa gimana nih? Pada diem-diem baik. Halo semuanya, masih pada bangun kan ya? Halo, halo. Sepi banget nih guys. Oke ya, barusan Mas Arif Ilham sudah menjelaskan dan memaparkan materinya nih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain. Siapa tahu tadi lagi ke dapur bentar atau ke kamar mandi bentar. Atau mungkin tadi sempat ada yang ketiduran gitu kan, jadi kelewat. Nah, boleh langsung tanyain aja. Nah, dengan cara kirim di chat Zoom ini dengan format izin bertanya underscore nama ya. Nanti langsung aku panggil dan aku persilakan buat nanya ke Mas Arif Ilham. Ayo yang mau tanya, yuk. Mumpung ini nih, mumpung ada yang bisa kan daripada ntar nanya ke teman-teman jawabnya ntar katanya sih gini, nah katanya gitu kan biasanya kurang meyakinkan. Oke, ada pertanyaan pertama, mungkin nunggu sampai 3 pertanyaan dulu ya, mungkin ada lagi. Ayo, mumpung ada Mas Arif Ilham
Ya nanti kalau nanya temen tuh biasanya jawabnya katanya sih gini, katanya gini. Nah, katanya tuh tidak meyakinkan gitu. Atau bisa jadi malah sesat, ya kan? Udah 2 penanya, nggak ada lagi nih. Ya, mungkin ada yang nanya tentang apa gitu, kayak yang gampang dulu gitu, misalkan yang di Canva, apa katanya aja. Oke, sambil nunggu, nih ada pertanyaan pertama ya Mas ya. Dari Febriana Zulfah. Katanya kalau nyari referensi desain di mana aja gitu Mas. Oke, ya menjawab ya Yuda dari pertanyaannya Febriana. Jadi kayak apa namanya tadi kan udah apa namanya ditanyakan ya referensi desain. Nah kalau referensi desain itu sendiri sebenarnya sudah aku apa namanya udah aku tampilkan tadi di PPT ku atau mungkin udah aku sampaikan tadi waktu penjelasan. Jadi kak referensi itu bisa cari banyak banget ya kayak dari Instagram pun bisa kalian bisa cari referensi-referensi desain. Terus habis itu kayak apa namanya ada juga terkait dengan misal kamu pengen yang lebih spesifik, kamu bisa lihat di mungkin apa namanya, buat kalau kamu mau ngedesain ya itu bisa buka Freepik, terus bisa juga buka di apa namanya, kalau pengen lihat portofolio orang-orang yang ngedesain itu bisa lihat buka di Behance kayak gitu. Terus atau kalau enggak yang lebih luas lagi itu bisa lihat di Pinterest kayak gitu. Itu Pinterest itu banyak banget apa namanya, desain-desain yang ada kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, kalau referensi sendiri itu sebenarnya tidak terbatas. Terus kalau kamu juga pengen tutor yang secara langsung itu bisa banget apa namanya, buka di apa ya, buka di YouTube kayak gitu sesuai dengan keperluanmu kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, nggak bisa gitu loh kalau cuman lihat referensi dari satu atau dua doang. Tapi kalau bisa itu referensi itu dari mana aja sih. Jadi kayak biar semakin luas juga kayak gitu. Mungkin dari aku gitu Yud, terkait dengan pertanyaan pertama. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari uh, Al-Fatih ya. Katanya pertanyaannya apa bedanya desain grafis dengan desain komunikasi visual? Nah, itu Mas pertanyaannya Mas. Mungkin boleh dijawab Mas. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari Fatih ya, mungkin secara apa namanya, secara pertanyaan bedanya apa namanya, oh ya tadi Zulfah ya, makasih sempat keluar, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kayak apa namanya, kalau apa ya, bedanya apa sih DKV sama desain grafis, sebenarnya kalau simpel bangetnya itu apa namanya, eh, di apa namanya, desain grafis itu tuh bagian dari DKV ya sebenarnya. Jadi kalau mungkin apa namanya desain grafis itu tuh lebih apa ya, lebih banyak belajar tentang apa ya, tentang tata elemen dari desainnya kayak gitu. Terus kalau DKV itu kan lebih ke konsep cara penyampaiannya kayak gitu secara visual. Jadi mungkin simpelnya sih perbedaannya ya jelas perbedaannya itu desain grafis itu bagian dari salah satu bagian dari desain komunikasi visual kayak gitu. Mungkin kayak gitu Yud. Oke, terima kasih juga Mas atas jawabannya. Nah, itu ya jawaban dari pertanyaan dari siapa? Al-Fatih ya. Al-Fatih. Nah, ini ada juga nih. Izin bertanya, Justicia. Nah, ini nggak ditulis pertanyaannya, mungkin mau on cam langsung nanya ke Mas Arif Ilham ya. Silahkan, saudari Justicia. Uh, ya, perkenalin Mas, nama saya Justisia dari Kisar. Jadi pertanyaan saya, cara membuat karakter tidak enggak bukan cara sih, lebih ke tools unggulan dalam membuat karakter di AI itu apa ya Mas? Atau mungkin ada referensi dari Mas Arif sendiri dalam pembuatan karakter pakai AI gitu. Terima kasih.
Ini langsung dijawab apa gimana, Yud? Ini gini aja Mas. Enak? Pertanyaan itu saya baca dulu semua ya Mas ya. Ntar Oke, boleh, boleh. ini ada juga pertanyaan dari saudara Vero, katanya cara memilih warna yang sejenis gimana Mas? Nah, Oke. terus ada juga dari Rusda, katanya cari spesifikasi PC yang cocok buat desain itu apa harus yang 5 jutaan ke atas? Terakhir nih Mas, ada dari Rafli Dwi Putra, untuk masuk desain grafis skor UTBK-nya yang berpengaruh pelajaran apa atau lebih berpengaruh portofolionya? Terima kasih. Oh, ini mungkin buat pendaftaran kuliah gitu. Udah Mas, Baik. silakan jawab Mas. Ya, apa namanya? Ini jawabnya gimana, Yud? Karena kan banyak toh. Mau jawab yang urut apa gimana nih? Mungkin yang jawabannya dikit dulu aja Mas. Yang jawabannya dikit. Ya, Mungkin siapa saya tak baca pertanyaannya. Tadi mungkin kalau apa urut aja ya, gitu ya, daripada bingung nanti. boleh Mas, boleh. Oke, yang pertama pertanyaannya Justisia dari Kisar tadi ya, kalau membuat karakter di AI. Ya, sebenarnya kalau tool-tool yang dipakai itu tuh kayak ya tool-tool yang udah aku sampaikan tadi sih, yang udah aku paparin tadi di situ tuh kayak sebenarnya udah itu tuh kayak tool unggulan dan itu yang bisa digunain buat apa namanya dalam bikin sebuah karakter kayak gitu. Bisa dimulai dengan pakai pen tool, terus habis itu dengan tracing, habis itu terus bisa apa namanya dimulusin lagi pakai ellipse tool kayak gitu. Terus habis itu juga bisa pakai Pathfinder kayak gitu. Jadi kayak kalau sebenarnya kalau kamu mau bertanya apa ya istilahnya kalau pertanyaannya ya, pertanyaan kan tentang unggulan atau mungkin yang bisa digunain ketika mau bikin karakter ya. Sebenarnya dari yang aku udah tulis di PPT tadi atau udah aku sampaikan tadi itu udah bisa kayak gitu. Tapi kalau mungkin kamu pengen cari tahu yang lebih detailnya atau mungkin apa namanya nanti mungkin pengen praktek atau apa ya istilahnya pengen biar lebih match ya istilahnya itu tuh bisa dengan nyoba langsung sih, nyoba langsung terus mungkin sambil lihat tutor-tutor kayak gitu. Mungkin di YouTube atau mungkin tutor di Google kayak gitu. Tapi kalau menjawab pertanyaannya ya kalau apa namanya bikin karakter pakai tool apa itu sebenarnya bisa pakai pen tool, terus pakai ellipse tool, terus nanti pakai apa namanya eh Pathfinder kayak gitu-gitu buat menyempurnakan. Jadi kayak satu tool dengan tool yang lain itu tuh mesti saling berkaitan dan saling berguna gitu loh. Enggak mungkin kalau cuman satu tool doang udah jadi atau mungkin ya udah pakai itu aja kayak gitu tuh enggak sebenarnya. Tapi kayak mesti antara A dan B dan C itu kayak mesti ada kaitannya dan apa ya istilahnya bisa berguna. Tapi mungkin kalau kamu mungkin cuman dengan penjelasanku aja kayak mesti aku cuman ngomong gini terus kayak mungkin kamu apa ya, misalnya masih ngawang-ngawang atau kayak bahkan kayak mungkin kalau kamu sendiri udah pengguna Illustrator kayak ya kayak, gimana ya istilahnya belum relate sampai ke dalamnya. Nah, kalau pengen yang apa namanya istilahnya kamu apa ya istilahnya pengen benar-benar langsung match kayak gitu dengan misal dari pertanyaanmu ke apa namanya, ke yang kamu pengenin ya langsung misalnya pakai Photoshop kayak gitu. Ya, jadi kayak mungkin apa namanya, ya itu tadi lebih kalau kamu pakai Illustrator ya itu yang udah aku sampaikan tadi. Terus kayak bisa langsung nyoba dan ya udah sambil lihat apa namanya tutor gitu. Jadi maksudnya biar lebih relate aja sih dan lebih apa ya langsung mesti langsung paham lah istilahnya kayak gitu. Insya Allah. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama itu Yud jawabannya. Dari Justisia ya, dari Kisar ya. Oke, kalau udah mungkin bisa langsung lanjut aja ya ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan yang selanjutnya ya. Oke, Pertanyaan selanjutnya dari Vero kalau cara memilih warna yang sejenis. Nah, itu tuh kan kalau bisa disebut kalau di dunia desain itu kan warna itu kan ada palet warna ya. Jadi kayak palet itu maksudnya antara satu warna dengan warna yang lain yang berkaitan atau sejenis. Nah, kalau itu tuh sebenarnya kamu bisa langsung klik di Google istilahnya kayak apa namanya banyak sekarang itu tuh apa ya palet generator kayak gitu istilahnya atau pembuat palet itu sendiri jadi kayak
istilahnya dari situ tuh kayak kamu nanti bisa kayak nentuin warna yang sejenis. Misal bahkan antara merah sama biru itu tuh bisa sejenis, tapi mungkin merah yang kayak gini terus birunya yang kayak gini. Nah, itu tuh bisa dengan itu software-software atau aplikasi-aplikasi tambahan kayak gitu. Jadi kayak di situ tuh apa namanya? Bisa banget kalau kamu pengen apa ya cari warna yang sesuai atau sepalet kayak gitu. Ya, mungkin singkatnya seperti itu sih karena itu apa namanya bisa langsung dicari kok gampang. Kalau maunya milih warna yang sejenis. Saya udah dienakin dengan aplikasi tambahan itu. Langsung lanjut aja yang ketiga. Yang ketiga itu cara apa cari spesifikasi. Oke, sama-sama Justisia sama Vero. Cari spesifikasi PC yang cocok buat desain itu apa harus yang 5 jutaan ke atas. Nah, sebenarnya kalau ini tuh enggak buat menjawab pertanyaan dari Rusda ya. Jadi kayak apa namanya? Bahkan sekarang itu kalau mau ngerakit sendiri itu PC itu enggak ya mungkin emang propernya ya mungkin segitu ya apa namanya tapi under 10 juta tapi kayak enggak juga kok kalau kamu pinter-pinter cari-cari terus mungkin kayak apa ya bisa nemuin yang apa ya bagus gitu tuh nggak melulu gitu loh harus sampai lebih dari 5 jutaan ke atas bahkan temanku sendiri itu ada yang kemarin itu benar-benar rakit sendiri itu cuman apa namanya berapa ya kalau nggak salah itu sekitar ya kurang lebih segitulah nggak lebih banget itu udah bagus banget dan kayak kalau istilahnya gini kalau kamu mau apa ya apa ya ngeragati istilahnya ngeragati itu apa ya bahasa Indonesianya kayak mau bikin laptop atau PC itu kayak ngerakit sih istilahnya kalau kamu mau ngerakit itu tuh ngerakit PC itu lebih murah jauh lebih murah dengan spek yang mungkin nantinya itu kayak sebagus yang di laptop gitu loh kalau buat editing atau buat desain tapi ya mungkin kekurangannya kalau apa namanya di apa namanya di PC kan nggak bisa dibawa kemana-mana ya cuman kalau kamu PC itu nggak semahal malah nggak semahal laptop kayak gitu ya jadi istilahnya bisa dengan rakit sendiri itu salah satu keunggulan dan bahkan teman-temanku sendiri pun sekarang yang kayak editor juga itu tuh rata-rata emang pakai rakitan PC sendiri sih dan itu emang lebih murah dan efisien gitu maksudnya dipakainya itu lebih jauh lebih maksimal gitu timbang pakai laptop dan pakai laptop sendiri kan mesti mahal kalau biaya perawatan dan anunya kalau mau diupdate kayak gitu yang pertanyaannya dari Rusda. Terus apa namanya yang selanjutnya ada Rafli ya. Rafli bertanya untuk masuk desain grafis skor UTBK-nya berpengaruh pelajaran apa? Nah sebenarnya kalau ini kalau aku pribadi kan aku bukan dari anu ya anak di kafe ya atau mungkin bukan dari yang di seni. Jadi kalau bertanya tentang skor UTBK-nya aku juga takut salah sih karena kan kalau ini mungkin lebih relate-nya mungkin bisa dilihat dari apa ya mungkin akunnya SPMB atau apa namanya di informasi yang relate ya atau apa namanya yang verified soalnya kalau tapi kalau mungkin setahuku sendiri sih apa ya pelajaran-pelajarannya itu mungkin ya kayak yang pelajaran seni sih yang mungkin yang berpengaruh ya terus sama mungkin kalau portofolionya sendiri itu ya portofolio pastinya kalau di apa namanya misal mau masuk di desain grafis ya pastinya porto-porto desain yang udah pernah dibikin ya entah desain apa aja sih mockup juga bisa atau apapun lah menurutku dan tapi kalau ini sepengalaman dari temanku sendiri sih teman dekatku dulu zaman SMA kan keterima di DKV UNS dia tuh kayak ini apa namanya pernah sharing sama aku itu tuh kayak kalau masuk di apa namanya di UNS itu tuh yang paling penting itu malah justru tesnya. Jadi tes waktu tapi kalau sekarang nggak tahu ya masih sistemnya sama atau enggak. Itu tuh waktu aku tahun 2018 maba. Jadi kayak yang paling berpengaruh itu justru malah ketika tes waktu itu, waktu apa namanya, waktu mau di apa setelah tes yang tes tulis itu kan ada tes gambar kayak gitu. Nah, tes gambarnya itu yang berpengaruh besar kayak gitu. Mungkin kalau itu dari pengalaman ya dan dari apa namanya, dari yang aku tahu kayak gitu. Tapi mungkin kalau secara lebih detailnya atau mungkin yang benar-benar apa pure informasinya itu mungkin bisa lihatnya di akun resmi sih. Soalnya aku juga kebetulan kurang tahu kalau itu. Karena aku bukan dari anak
di kafe. Kayak gitu Yud, mungkin menjawab pertanyaannya. Oke, baik ya Mas ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, mungkin buat yang penanya-penanya tadi, semoga jawabannya udah bikin ya, udah terjawab lah ya, udah nggak penasaran lagi. Dan karena mungkin waktu kita udah habis nih ya, jadi sesi pertanyaan tutup. Nah, tapi sebelum kita menuju ke acara penutupan, kita foto-foto dulu ayo. Kita foto-foto dulu, kita on cam dulu semua. Ya, buat dokumentasi. Dari teman-teman. On cam dulu. Oke. Untuk asesnya, silakan teman-teman yang mau on cam terlebih dahulu. Oke, nanti dibantu sama Mas Yusuf. Oke, yang belum on cam bisa on cam dulu nih. Oke. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, banyak on cam nih, ayo. 1, 2, 3. Siap. Aku kembalikan ke Mas Yuda. Oke, terima kasih Mas Hakim ya. Kita udah foto-foto ya guys ya, walaupun secara virtual. Tidak apa-apa. Semoga Indonesia cepat membaik. Oke, lanjut ke acara penutup. Terima kasih kepada Mas Arif Ilham selaku pembicara atas pemaparan materi mengenai hal desain umumnya dan tentang Adobe Illustrator tadi khususnya. Semoga ilmu yang tersampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dan berpartisipasi di acara ini. Semoga kita bisa meniru apa yang telah Mas Arif Ilham lakukan di dalam dunia desain itu ya. Amin. Dan jangan lupa juga buat peserta untuk presensi. Link presensi ada di grup chat, nanti di-up lagi. Dan untuk sertifikat akan dikirim di grup secepatnya. Jangan keluar grup dulu, ya pantau terus grupnya. Oke, kalau keluar grup dulu nanti nggak dapat sertifikatnya, ya udah gitu kan. Oke, saya selaku moderator dan teman-teman himpunan sastra Arab UNS meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Sukses buat kita semua, jaga kesehatan terus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif, Mas Yuda. Terima kasih Mas Arif. Oke, buat peserta boleh meninggalkan room Zoom ini. Jangan lupa pantau terus grupnya ya.